I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar Ciamis? Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kunjungan yang kesekian kalinya, dan kita warga Galuh, warga Tetar Galuh, ini adalah ruangan yang cukup vital menurut saya, bagian yang paling luar biasa lah penjagaan dari segala bencana yang ada di Kabupaten Ciamis, BPBD namanya. Oke. Di sini nanti kita akan berbincang-bincang dengan beliau, Ibu. Nanti mungkin menjelaskan sejauh Barat mungkin satu-satunya ini. Baik, warga Tetar Galuh, kita akan simak apa itu BPBD dan program-program selanjutnya yang ini bisa bermanfaat nanti sebagai literasi kebencanaan di Kabupaten Ciamis. Ibu Ani, hatur nuhun Ibu, waktosna. Terima kasih waktunya, Ibu. Cerita dong kaitan BPBD nih di sini, bagaimana nakodanya? Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Ciamis, perkenalkan nama saya Ani Supiani. Kebetulan betul kata Kang Andi tadi, Kepala BPBD di Jawa Barat yang satu-satunya perempuan. Barokallah, mudah-mudahan amanah kan. Amin, amin. BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Ciamis. Ya, jadi kita punya 3 bidang. Yang pertama di kesiapsiagaan, yang kedua di penanganan bencana, kedaruratan dan logistik, kemudian yang ketiga di rehab rekon. Rehab rekon. Ya. Dari 3 item tadi ya, boleh dijelaskan Bu satu-satu itu. Ya, kaitan. Untuk di siapsiagaan kita ada di mitigasi bencana, kemudian di penanganan bencana ada di kedaruratan dan logistik. Kita ada laporan, quick response, langsung ke TKP. Kita tidak memikirkan dulu untuk administrasi surat menyuratnya. Kalau ada laporan masuk, baik itu melalui medsos, IG, WA, ataupun apapun itu langsung ditindak. Langsung kita asesmen, kita penanganan, karena kalau bencana menunggu administrasi atau surat-suratan nanti bahaya. Siap. Oke, di 27 kecamatan ini Bu ya, dan 258 desa. Titik klasifikasi rawan di Kabupaten Ciamis ini apa saja? Kontur yang alam pertama tanah. Untuk rawan bencana banjir longsor. Banjir longsor. Ada yang rawan tinggi itu ada di 17 titik kecamatan. Kemudian untuk di pergerakan tanah itu ada sekitar yang tinggi ya, yang tinggi itu ada di 13 kecamatan. 13 kecamatan. Kemudian untuk kekeringan ada di 23 kecamatan. Rawan kekeringan itu rawan tinggi kekeringan. Kemudian untuk kalau gempa kita semua karena memang teksturnya ada di daerah yang sesar gitu ya. Ya itu memang semua juga rawan dan perlu siaga untuk menghadapi gempa. Kan Ciamis ini bukan daerah yang kecil, sangat luas, kontur alamnya juga berbukit ya Bu ya. Pasukan yang Ibu pimpin hari ini berapa Bu? Dan mereka ya dapat informasi lah Bu ya, kondisinya, kesejahteraannya seperti apa Bu? Ya, untuk ASN ya jangan ditanya lah ya. Untuk ASN itu kan udah jelas itu aturan gajinya kayak gimana. Untuk non ASN kita untuk relawan kebencanaan ada 30. Ada 30 orang. Dan untuk relawan itu alhamdulillah barokallah
ketika saya kesini dulu jadi sebenarnya CLBK ya. Nah, CLBK. Saya dulu bidang kabin kedaruratan dan logistik. Ketika saya di bidang kedaruratan dan logistik, anak buah saya ya relawan kebencanaan itu ada 30 orang. Saya ditanya sama beliau pada saat itu baru pelantikan ya Pak Herdiat. Nih itu relawan kebencanaan gajinya berapa? Pada saat masuk Pak 500.000 saya bilang. Dia bilang itu tidak manusiawi katanya. Coba bisa nggak kalau gajinya itu honor relawan gitu disesuaikan dengan UMK kabupaten. Dan kita berproses, alhamdulillah di tahun anggaran berikutnya mereka sudah memiliki honor yang sesuai dengan UMK berkat beliau. Alhamdulillah. Berarti langsung action beliau ya dan tanggap terkait masalah peristiwa kebencanaan ini. Bu Ani, saya pengen tahu atensi kepemimpinan, ya akhirnya saya harus flashback ya, kepemimpinan beliau Pak Herdiat ini menyikapi kebencanaan dan atensi terkait BPBD ini, yang berarti Bu Ani itu tahun berapa ya masuk ke sini lagi, CLBK lagi itu? Masuk ke sini tahun ini. Tahun ini ya? Ya. Tentu kan ada mandat dan informasi karena Malang Melintang, apa pesan-pesan beliau dan leadership beliau lah terkait. Dan beliau tetap harus mensejahterakan non ASN-nya karena kata beliau gini, mereka kerja 24 jam 7 hari, ada laporan jam beberapa pun mereka harus ke lapangan, asesmen dan lain sebagainya untuk penanganan bencana. Jadi titip kesejahteraan mereka, jangan sampai zolim katanya, gitu ya, jangan sampai zolim kepada relawan tersebut. Dan honornya disesuaikan dengan UMK tetap titip beliau. Ya. Berarti humanistiknya keluar ya. Bu Ani, nanti kita akan flashback lagi ke pemimpinan beliau. Kalau BPBD ini kan literasi kebencanaan juga di masyarakat harus terjadi. Apakah di BPBD juga menyediakan pelatihan-pelatihan di tingkat kecamatan dan desa? Untuk meningkatkan indeks ketahanan daerah, kami memiliki program yang pertama Destana, Desa Tangguh Bencana, dan itu ada dua kategori kegiatan. Yang pertama kita yang punya anggaran ke desa-desa, yang kedua di dana desa. Jadi desa mandiri mengadakan pelatihan dan kita diundang sebagai narasumber. Gitu. Kemudian yang kedua Kencana. Kencana itu kecamatan tangguh bencana. Nah untuk tahun depan semoga semua kecamatan sudah tangguh bencana. Yang ketiga SPAB. Itu SPAB itu Satuan Pendidikan Aman Bencana. Oh, ke sekolah. Ya, karena kita keterbatasan anggaran, ya maklum karena memang seperti ini anggarannya. Jadi kami membuka link sekolah manapun bisa datang ke sini, kunjungan ke sini, outbound untuk pelatihan atau pengenalan usia dini, baik dari PAUD, TK, RA, diniyah ataupun apapun, termasuk SD, SMP, SMA dan mahasiswa juga kita terbuka. Dan alhamdulillah tiap hari ada gitu dari TK, SD sampai ke mahasiswa. Kemudian kita juga diundang sebagai narasumber ke sekolah-sekolah dan itu gratis. Gitu. Dan pesantren-pesantren. Pesantren. Ya. Bu, kalau mereka kunjung ke sini, materi untuk materi dasar nih tentang kebencanaan. Kalau TK, PAUD, ini kan penting juga ya, karena kita juga pengen sosialisasi kebiasaan mereka untuk unik bencana. Materinya apa saja, Bu? Materinya yang pertama pengenalan alat-alat kebencanaan, kemudian yang kedua bagaimana menghadapi bencana yang terutama gempa. Seperti anak-anak diajari kalau ada gempa itu berlindung di bawah meja sambil nyanyi lah ya, ada nanti kita program-program berlindung di bawah meja, jauhi kaca, lindungi kepala dan lain sebagainya. Jadi mereka ketika ada terjadi gempa mereka tidak akan panik, karena kepanikan akan berubah menjadi bahaya gitu untuk anak-anak. Saya pikir untuk sekolah ini perlu ditingkatkan kayaknya, Bu. Kalau desa tangguh bencana tadi ya, ini kan juga kewajiban dari desa lah untuk proaktif, karena mereka juga punya baju kecamatan pun sama. Nah ini yang sekolah nih, karena kalau kita tidak mengkaderisasi dari anak-anak, mungkin kan kita juga repot regenerasi. Sinergitas dengan distrik terbangun, Bu.
Insya Allah terbangun. Terbangun. Ya. Kalau sekarang perjalanannya harapan Ibu ya, untuk pelatihan di sekolah-sekolah nih utamanya. Sudah sampai berapa sekolah nih sekarang yang sudah berjalan? Kalau untuk SD, TK, PAUD itu lebih dari 50. Oh, luar biasa. Ya, kalau untuk SMA baru ada di bawah 10 sih. Di bawah 10, ya. Di bawah 10 yang antusias itu di STM, SMK untuk SMK. sekarang tuh SMK. Intinya BPBD sudah ekspansi lah ya, untuk melakukan itu. Itu tergantung dari pihak sekolah ya, kalau sekolah ya, mengundang menjadi narasumber atau mereka ke sini. Hadir ke sini. Okay. Gitu. Ya, Bu, ini akhirnya juga saya akan mereview kembali dari perjalanan ini. BPBD mendapat reward nggak terkaitan kebencanaan ini di tingkat provinsi? Untuk BPBD sampai saat ini mungkin belum, tapi kita masih di posisi 10 besar peningkatan indeks ketahanan daerah ya. Siap. Di 10 besar di nasional. Oish, ya. Mantap. Berarti ini yang harus diketahui. Kalau perlengkapan BPBD aman, Bu, semuanya? Perlengkapan BPBD insya Allah aman. Kami memiliki 4 tangki air untuk distribusi air bersih untuk bencana kekeringan, dan ini barakallah karena Pak Herdiat. Iya. Karena beliau melihat kami itu kewalahan dulu. Kewalahan untuk penanganan bencana kekeringan, akhirnya beliau melakukan pengadaan tangki untuk air bersih, dan alhamdulillah juga dari BRI diberikan tangki air bersih, CSR, dan itu CSR-nya ya melalui beliau juga. Kebijakan. Kemudian dari BJB juga ada mobil penanganan bencana melalui CSR-nya. Kemudian untuk distribusi air pun karena kami memang anggarannya yang seperti inilah sekarang ya. Alhamdulillah dari BJB sudah mengeluarkan CSR untuk operasional distribusi air bersih. Dan itu hasil dari kebijakan beliau. Ya, betul. Nanti sih. Jadi cara berpikir beliau ini kan tidak flat menurut saya. Akhirnya dia bagaimana membangun kolaborasi dengan semua instansi dan apa yang bisa dimanfaatkan CSR-nya untuk instansi tersebut kan begitu. Ini yang karena memang kalau penanganan bencana itu karena logo kita ada segitiga ya, nih, mana ya? Segitiga, ini nih. Oke, ya, betul. Ada segitiga, bahwa penanganan bencana itu diselesaikan oleh pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Oh, filosofisnya ya. Filosofisnya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Dunia usaha. Kolaborasi pentahelik dalam rumus segitiga itu. Ya, betul. Oke. Bu, ini sedikit rada mellow ya. Tapi penting bagi kami untuk memahami tentang sosok beliau. Ya. Menurut Ibu selama perjalanan di mengawal dan membantu beliau, karakter Pak Herdiat itu seperti apa sih? Pak Herdiat itu merupakan pejabat atau bupati yang memang sangat-sangat memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Betul, itu yang paling dominan ya Bu ya. Jadi tingkat kepedulian kepada sesama, apalagi masyarakatnya memang marginal ya, punten-punten bukan marginal dalam artian orang yang tidak mampu lah. Mereka sangat, apalagi di kebencanaan kan banyak sekali ya musibah. Kalau di kebencanaan itu masuknya nanti miskin ekstrim. Miskin ekstrim karena yang namanya bencana kan ya tidak diduga, mau kaya mau miskin. Kalau udah kena bencana misalkan rumahnya ambruk, itu masuk kategori miskin ekstrim. Tiba-tiba miskin. Langsung jatuh. Nah itu perhatian pun beda ya. Perhatian beda. Bu, harapan ke depan BPBD selama yang sekarang dinakodai oleh Ibu apa untuk Ciamis? Harapan ke depannya, ada juga dulu sentilan beliau ya. Nah, gini, BPBD itu kerjanya 24 jam 7 hari full katanya ya. Seharusnya yang mempunyai reward TPP grade A itu BPBD gitu. Jadi harapan kami ya mudah-mudahan apapun yang beliau ungkapkan menjadi kenyataan. Jadi kedepannya tidak ada pejabat-pejabat yang enggan kalau dipindahkan ke BPBD, yang mereka bilang BPBD itu badan birokrat pembuangan birokrat daerah.
Ya, gitu kan. Tapi kedepannya BPBD menjadi badan yang benar-benar badan penanggulangan bencana daerah yang memang diminati oleh semua pejabat gitu, Ya, semua birokrat pada hayang GPK, BPBD gitu kan. Betul. Kalau saya di sini di BPBD ini, kenapa saya mau di BPBD atau menikmati bekerja di sini, karena kita bekerja sambil beramal. Betul. Nah itu poinnya. Betul itu Bu. Gitu. Dan itu passion yang jarang di antara 10 orang menurut saya yang berani totalitas itu spesial dari Allah. Karena jujur, orang yang terjun dalam kebencanaan 24 jam dia harus standby. Waktunya yang kita tidak tahu ya. Kalau jam 12 malam di daerah Panawangan, dulu ya kudukan itu. Jam 2 dini hari penanganan bencana tetap kita laksanakan. Sedangkan dia juga harus berpikir waktu kalau kita mau flat ya kegiatan kerja jam 7, jam 5 kurang gitu kan. Tapi kan BPBD nggak kayak gitu. Maka saya melihat BPBD ini sebuah amal ibadah. Kalau kedinasan ini tidak main pemikiran ke sana gitu ya, buat apa hanya sekedar kerja Ibu ya? Dan Ibu sudah membangun itu mindset. BPBD adalah lembaga bukan hanya sekedar pengabdian pelayanan publik, tapi juga sebagai wahana ibadah. Ya betul. Mantap Ibu, mantap. Oke Bu, ini warga Tatagalu juga pengen tahu nih, kalau nanti ada pengen pelatihan gitu kan dan lain-lain, ada laporan bencana, apa nomor kontak yang bisa dihubungi? Untuk kontak BPBD ini ada ya, standby 24 jam, satu minggu full, nomornya 0811 2316 567. Siap, itu nanti kita tayangkan di Hai Apa Kabar Ciamis. Dan di medsos juga ada BPBD Kabupaten Ciamis, IG-nya, Facebook-nya, YouTube-nya juga ada. Siap. Itu lewat manapun laporan kebencanaan kita siap. Akunnya langsung BPBD Ciamis ya? BPBD Kabupaten Ciamis. Ibu Ani hatur nuhun pagi ini, walaupun perbincangan kita sesaat, tapi jujur di luar ekspektasi sebenarnya. Dan ini baru saya berkunjung ke sini Bu. Biasanya di luar gitu. Jadi saya melihat ini luar biasa, apalagi tadi Ibu menyampaikan sesuatu. Warga Tatargaluh sejujurnya, saya pribadi atensi. BPBD ini memang lembaga yang tidak main-main. Ini berkaitan tentang kemanusiaan, dan bencana itu kita tidak akan bisa prediksi kapan dan lain-lain. Mereka harus standby 24 jam. Wajar ketika itu Pak Herdiat berpikir bahwa honorarium mereka harus ditingkatkan. Dan syukur-syukur nanti TPP juga diperhatikan. Dan berharap juga jangan merasa ini menjadi lembaga pembuangan, tapi ini lembaga yang mengabdi pelayanan publik dan menjadi nilai ibadah. Ya Bu ya? Demi kemanusiaan. Demi kemanusiaan. Karena siapa lagi ya Bu ya? Kalau tidak perlu. Jujur, untuk manusia-manusia yang terjun dalam dunia kebencanaan ini, like spesialis. Tidak semuanya. Karena jujur, terjun dalam dunia kebencanaan itu berat, sangat berat. Inilah yang mungkin kita berharap mudah-mudahan tim dari BPBD yang dinahkodai oleh Bu Ani sehat Bu. Amin. Amin. Kemudian BPBD terus maju, membuat inovasi-inovasi dan terus melayani publik dengan sepenuh hati. Amin. Siap. Terima kasih Bu. Siap. Demikian. Saya titip salam dulu ya. Oke, siap. BPBD Ciamis, salam tangguh, salam kemanusiaan. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Begitu warga Tatargaluh Ciamis. Pesan dan kesan inspirasi tentu kabar ini, dan mudah-mudahan menjadi satu pemantik bagi kita sadar lingkungan dan waspada terkait bencana itu sendiri. Ya, kenali bahayanya, kurangi resikonya. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Kita siap untuk selamat. Kita siap untuk selamanya. Demikian Hai Apa Kabar Ciamis, Andi Ali Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.